Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Arif Prasetyo di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita masih membahas bab trigonometri dan kita akan melanjutkan ke bagian sudut berelasi di berbagai kuadran. Sebelum melanjutkan, pastikan sudah subscribe, beri juga komen dan like-nya untuk mendukung channel ini. Langsung saja mari kita mulai belajar. Di video sebelumnya kita telah membahas nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Misal sin 0 itu 0, cos 45 adalah setengah akar 2, tan 60 adalah akar 3, kemudian cos 90 adalah 0. Saya harap kalian sudah hafal ya ini ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah nilai sin 150 atau cos 330 ataupun trigonometri sudut yang lain? Sedangkan kita hanya tahu ini saja. Nah, kita akan memanfaatkan nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa untuk mencari trigonometri sudut-sudut yang lain. Yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu tanda positif dan negatif di 4 kuadran. Jadi di sini ada diagram kartesius ya. Untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat ini kita sebut sebagai kuadran 1. Jadi semua sudut dari 0 sampai 90 derajat itu namanya kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat ke 180 derajat itu adalah di kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat itu ada di kuadran 3. Dan dari 270 derajat ke 360 derajat itu kuadran 4. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 semua trigonometri bernilai positif. Lihat. Di sini kan kuadran 1 nih, 0 sampai 90 derajat tidak ada yang bernilai negatif ya. Ini yang strip ini maksudnya dia itu tidak ada, jadi tan 90 itu tidak ada. Jadi tidak ada yang negatif, maka sinnya positif, cosnya positif, tannya juga positif. Nah, sedangkan untuk yang trigonometri yang di kuadran 2, berarti sudut di antara 90 sampai 180, itu yang positif cuma sin. Dan cosnya bernilai negatif, tannya bernilai negatif. Nah, sekarang kita ke sini, rumus untuk mencari nilai sudut di kuadran 2. Ya, kuadran 2 kan berarti 90 tambah alfa ya, lebih dari 90. Nanti rumusnya ini, sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa, cos dalam kurung 90 tambah alfa sama dengan min sin alfa, tan dalam kurung 90 tambah alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Di sini lihat sin cos tan berubah jadi cos sin cot ya. Ini memang harus dihafalkan. Nah, alfanya pindah sini. Kemudian ingat di kuadran 2 yang positif cuma sin. Makanya di sini sinnya positif, sedangkan bagian cos dan tan hasilnya jadi negatif. Contoh soalnya, misal kita mencari nilai sin 150 ya. Kita gunakan rumus yang ini. Sin 150 ini bisa kita ubah menjadi sin 90 ditambah 60 ya. Nah, di sini kan sin berubah jadi cos, maka juga jadi cos. 60-nya pindah depan. Sehingga sin 150 itu hasilnya sama dengan cos 60. Cos 60 di tabel ini adalah setengah, maka hasilnya adalah setengah. Lalu kita mencari cos 135. Cos 135 itu kan sama dengan cos 90 tambah 45 ya. Ini kan. Nah, contohnya lihat di sini, cos 90 tambah alfa menjadi min sin alfa. Sehingga menjadi min sin 45-nya maju. Nah, sin 45 dari tabel ini kita dapat setengah akar 2. Sehingga cos 135 hasilnya sama dengan min sin 45 sama dengan min setengah akar 2. Sekarang kita lanjut ke kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3, trigonometrinya yang bernilai positif hanya tan ya. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif hanya sin, kuadran 3 yang positif hanya tan. Jadi dari sudut 180 derajat sampai 270 derajat yang positif cuma tangennya. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumusnya menjadi seperti ini. Sin 180 alfa jadi min sin alfa, cos 180 tambah alfa jadi min cos alfa, tan dalam kurung 180 tambah alfa menjadi tangen alfa. Perhatikan ya, di sini sin cos tannya tidak berubah. Di sini sin cos tan, di sini juga sin cos tan. Kalau yang di kuadran 2 kan berubah ya. Kalau kuadran 3 ini tidak. Kemudian perhatikan bahwa di sini yang positif hanya tan. Sehingga di sini tannya positif, yang lainnya hasilnya jadi negatif. Langsung ke contoh soal, kita mencari nilai dari sin 210. Kita gunakan rumus ini.
sehingga menjadi sin dalam kurung 180 ditambah 30. Lihat di sini sin berubah jadi min sin ya. Berarti sama dengan min sin, 30-nya taruh depan. Menjadi min sin 30. Sin 30 adalah setengah sehingga hasilnya menjadi min setengah. Kemudian kita mencari tan 240. Ini kan sama saja dengan 180 ditambah 60 ya. Kan jadinya 240. Di sini di rumusnya tan tetap tan ya, dan tandanya positif, sehingga ini sama saja dengan tan 60. Tan 60 hasilnya adalah akar 3. Nah, selanjutnya untuk kuadran 4. Kuadran 4 ini yang bernilai positif hanya cos saja. Sin dan tan-nya yang negatif. Jadi ini positif semua, ini yang positif cuma sin, ini tan, ini cos. Kemudian kita lihat rumusnya. Jadi seperti ini. 270 tambah alfa ya isinya, berbeda dengan kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, di sini berubah lagi, yang di sini sin cos tan, di sini jadi cos sin cot. Mirip yang rumus di kuadran 2. Kemudian lihat bahwa positifnya ada di cos, sehingga hasil cos pasti positif ya. Untuk yang hasil sin dan tan keduanya negatif. Contoh, kita mau mencari nilai dari sin 330. Ini kan bisa kita ubah menjadi sin dalam kurung 270 ditambah 60. Nah, sin berubah jadi min cos, berarti ini jadi min cos 60. Cos 60 kan setengah ya, sehingga jadi min setengah. Selanjutnya cos 315 bisa kita ubah jadi cos dalam kurung 270 tambah 45. Di sini cos berubah jadi sin dan tandanya positif, sehingga ini jadi sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 ya. Nah, untuk memudahkan menghafal tanda positif di setiap kuadran, bisa membuat singkatan ya. Kalau saya biasanya buat singkatan semua sinden tanya ongkos. Semua itu artinya berarti semua di kuadran 1 positif, sinden di kuadran 2 yang positif sinnya, tanya tan di tanda positif di kuadran 3, ongkos berarti di kuadran 4 itu yang positif adalah kosnya. Disingkat semua sinden tanya ongkos. Baiklah, kesimpulan kita hari ini, kita sudah menentukan rumus untuk mencari nilai trigonometri di kuadran 2, di kuadran 3 maupun di kuadran 4 ya. Ada banyak ini rumusnya, memang sangat banyak dan harus terbiasa. Namun ada trik cepat. Kalau seandainya kita lupa dengan rumus ini, ada cara cepat untuk, ada triknya untuk mengerjakan soal. Misal ditanya cos 135, sin 270 ataupun tan 240. Langkah pertama adalah menentukan nilai sudutnya positif atau negatif dengan cara mengecek kuadrannya. Misal ini, cos 135 itu kan ada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 kan yang positif tadi semua sinden tanya ongkos. Berarti sin. Berarti yang positif adalah sin. Sehingga ini cosnya negatif ya. Untuk sin 270 dia juga di kuadran 3. Oh, ini di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif adalah tan. Maka sinnya nanti hasilnya jadi negatif. 240 juga ada di kuadran 3. Semua sinden tanya ongkos, maka di kuadran 3 240 bernilai positif. Maka di sini tidak saya kasih tanda ya. Terus langkah kedua, lihat angka pertama sudutnya. Nih, angka pertama sudut yang ini. Ini 1, ini 2, ini 2. Jika genap, maka trigonometrinya tetap. Jika ganjil, maka trigonometrinya berubah. Dari sin jadi cos, dari cos jadi sin, dari tan jadi kotangen. Lihat di sini, ini kan ganjil ya. Berarti kan berubah. Cos berubah jadi sin. Maka cos ini berubah jadi sin. Sedangkan untuk yang ini, sin, karena angkanya genap kan tidak berubah ya tetap, maka sin tetap sin. Ini juga genap angka 2, maka tan tetap tan. Langkah selanjutnya, jumlahkan angka pertama dan kedua, lalu tulis dengan angka ketiga. Jumlahkan angka pertama dan kedua. Angka pertama kan 1, angka keduanya 3, berarti kan jadi 4 ya. 4, lah 5 nya kita tulis selanjutnya, sehingga jadi 45. Kalau ini 2 tambah 7, 9, terus 0 nya kita tulis di belakangnya jadi 90. Ini 2, 4 kita jumlah jadi 6, terus 0 nya ditulis jadi 60. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat tabel tadi. Kalau belum hafal, sin 45 itu setengah akar 2, karena ada min berarti menjadi min setengah akar 2. Kemudian sin 90 kan 1, karena ada min menjadi min 1.
dan tan 60 adalah akar 3. Nah, ini terserah kalian mau pakai cara cepat ataupun menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, sekarang coba kalian mengerjakan 4 soal ini. Coba dicari jawabannya, ada 4 soal. Silahkan dicoba. Jika ada kesulitan silahkan diulangi lagi melihat videonya, ditonton dan dipelajari sampai paham. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran pembahasan matematika selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.